Selamat malam, Bapak Ahmad Susyairi, selaku dosen bisnis intelijen. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama, Anita Apeliana, Kalisah Rahmi, dan yang terakhir, Ratna Dumari Siregar. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Implementasi Bisnis Intelijen dalam Mendukung Pengambilan Keputusan Bisnis pada platform e-commerce berdasarkan dashboard data transaksi. Izinkan kami memulai presentasi ini dari bab 1 yaitu pendahuluan. Baik, kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, serta manfaat dari makalah yang kami susun. Pertumbuhan bisnis digital yang semakin pesat menyebabkan volume data transaksi pada platform e-commerce terus meningkat. Setiap transaksi penjualan, aktivitas pelanggan, pembayaran digital, dan proses pengiriman menghasilkan data yang sesungguhnya berpotensi menjadi sumber informasi strategis bagi perusahaan. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan e-commerce masih mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan dan menganalisis data yang tersebar di berbagai sistem, seperti sistem penjualan, pembayaran, dan layanan pelanggan. Akibatnya, informasi yang dibutuhkan manajemen seringkali tidak tersedia secara tepat waktu. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan pengambilan keputusan, strategi pemasaran yang kurang optimal, serta rendahnya efektivitas pengendalian kinerja bisnis. Oleh karena itu, dashboard bisnis intelijen menjadi solusi penting karena mampu mengubah data transaksi menjadi informasi yang akurat dan relevan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan 8 rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana penerapan manajemen intelijen bisnis dalam mendukung keputusan berbasis dashboard transaksi. Yang kedua, bagaimana perkembangan teknologi informasi mendukung pengelolaan dan analisis data transaksi. Lalu yang ketiga, bagaimana implikasi keamanan, privasi dan perlindungan data dalam implementasi bisnis intelijen. Lalu yang keempat, bagaimana posisi gudang data dan OLAP dalam penyimpanan integrasi dan analisis data. Lalu yang kelima, bagaimana bisnis intelijen menghasilkan informasi akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang keenam, bagaimana peran visualisasi data dan sistem pelaporan dalam menyajikan dashboard yang mudah dipahami. Yang ketujuh, bagaimana bisnis intelijen memantau dan mengevaluasi KPI melalui dashboard. Dan yang terakhir, kedelapan, bagaimana peran bisnis intelijen dalam meningkatkan daya saing, efektivitas operasional, dan kualitas keputusan di era globalisasi. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulisan makalah ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen intelijen bisnis pada platform e-commerce, menjelaskan perkembangan teknologi informasi dalam perspektif intelijen bisnis, serta mendeskripsikan aspek yuridis dalam implementasi intelijen bisnis. Selain itu, kami juga bertujuan menjelaskan peran data warehouse dan OLAP dalam intelijen bisnis, menganalisis konsep, dan mengimplementasi bisnis intelijen dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis, menjelaskan peran visualisasi data dan sistem pelaporan, menganalisis penerapan manajemen kinerja, serta menjelaskan peran bisnis intelijen dalam menghadapi era globalisasi. Penulisan makalah ini memberikan dua manfaat utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, makalah ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai konsep dan implementasi bisnis intelijen untuk pengambilan keputusan, menjadi referensi untuk kajian manajemen BI, teknologi informasi, aspek yuridis, data warehouse, OLAP, visualisasi, dan manajemen kinerja, serta menjadi bahan kajian mengenai pemanfaatan dashboard transaksi untuk pengambilan keputusan berbasis data. Sementara secara praktis, makalah ini memberikan gambaran penerapan bisnis intelijen
pada e-commerce dalam mengolah data transaksi menjadi informasi bernilai, memberikan saran bagi manajemen dalam menggunakan dashboard BI untuk memantau kinerja dan perilaku pelanggan, serta menekankan pentingnya integrasi teknologi informasi, visualisasi, dan sistem pelaporan untuk efisiensi operasional dan daya saing perusahaan. Demikian pemaparan bab 1 pendahuluan. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Terima kasih. Selanjutnya kami akan melanjutkan pemaparan pada bab 2 yaitu landasan teori. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan konsep-konsep dasar yang menjadi acuan dalam penelitian kami mengenai implementasi bisnis intelijen untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis pada platform e-commerce berdasarkan dashboard data transaksi. Poin pertama yang akan dibahas adalah gambaran umum mengenai manajemen intelijen bisnis. Manajemen intelijen bisnis merupakan pendekatan terstruktur yang digunakan organisasi untuk merencanakan, mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan pemanfaatan data agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan. Penerapannya tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga melibatkan proses bisnis, sumber daya manusia, kebijakan organisasi, serta pengendalian kualitas informasi yang dihasilkan. Tujuan dari manajemen intelijen bisnis sendiri adalah menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Adapun komponen-komponen yang terlibat di dalamnya meliputi teknologi, aplikasi, proses, gudang data, analitik, hingga dashboard. Selanjutnya, penerapan manajemen intelijen bisnis dijalankan melalui 4 fungsi utama. Yang pertama, perencanaan, di mana organisasi menentukan kebutuhan informasi, tujuan analisis, indikator kinerja utama atau KPI, serta sumber data yang akan digunakan dalam sistem bisnis intelijen. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu di tahap di mana organisasi menetapkan struktur kerja, pembagian tugas, hak akses data, serta koordinasi antar bagian yang terlibat dalam pengelolaan data dan pelaporan bisnis. Yang ketiga, pelaksanaan yang mencakup pengumpulan data, proses ETL atau extract, transform, load, pengolahan data, analisis menggunakan OLAP atau alat analitik lainnya, serta penyajian hasil melalui dashboard dan sistem pelaporan. Dan yang keempat, pengawasan, yaitu tahap di mana organisasi melakukan pemantauan terhadap kualitas data, keamanan informasi, ketepatan laporan, serta pencapaian indikator kinerja yang dihasilkan oleh sistem bisnis intelijen. Melalui keempat fungsi ini, bisnis intelijen dapat membantu organisasi menghasilkan informasi yang lebih akurat, relevan, dan tepat waktu. Berikutnya adalah kerangka kerja bisnis intelijen. Secara umum, alurnya dimulai dari sumber data, kemudian melalui proses ETL, disimpan dalam data warehouse, dianalisis menggunakan OLAP, disajikan melalui dashboard atau sistem pelaporan, hingga akhirnya digunakan dalam pengambilan keputusan. Ringkasan komponennya terdiri atas sumber data internal maupun eksternal, proses ETL untuk menjaga kualitas data, gudang data sebagai pusat penyimpanan, OLAP untuk analisis multidimensi, serta dashboard untuk pemantauan KPI. Tujuan dari kerangka kerja ini adalah menjamin aliran data yang konsisten, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya untuk mendukung keputusan manajemen. Pada bagian ini akan dijelaskan 3 model bisnis intelijen berdasarkan tingkat pengambilan keputusan yang didukung. Yang pertama, strategic BI, yang mendukung keputusan jangka panjang seperti tren penjualan, ekspansi pasar, dan inovasi produk. Yang kedua, tactical BI, yang mendukung manajemen menengah dalam hal efektivitas promosi, pengelolaan inventaris, dan penentuan target penjualan. Yang ketiga, ada operasional BI yang berfokus pada pemantauan operasional secara real-time seperti transaksi harian, pengiriman, dan layanan pelanggan.
Selain model, terdapat pula mekanisme bisnis intelijen yang menggambarkan tahapan pengolahan data, yaitu dimulai dari pengumpulan data, integrasi dan pembersihan data, penyimpanan data, analisis data, penyajian informasi hingga pengambilan kesimpulan atau keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan komponen-komponen utama dalam implementasi bisnis intelijen. Yang pertama adalah sumber data, yaitu komponen awal yang menyediakan data bagi sistem BI. Dapat berasal dari sistem transaksi penjualan, data pelanggan, sistem pembayaran, media sosial, aplikasi pengiriman, maupun sumber eksternal lainnya. Yang kedua, ETL atau extract, transform, load, yang berfungsi mengekstraksi data dari berbagai sumber, melakukan transformasi agar format dan data konsisten, serta memuat data ke dalam media penyimpanan terpusat. Lalu yang ketiga, gudang data atau data warehouse, yaitu tempat penyimpanan data yang telah terintegrasi dan terstruktur sehingga data historis dapat digunakan untuk kebutuhan analisis jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, online analytic processing atau OLAP yang digunakan untuk melakukan analisis data secara multidimensi sehingga pengguna dapat membandingkan data berdasarkan waktu, wilayah, kategori produk, metode pembayaran, atau dimensi bisnis lainnya. Yang kelima, analitik dan data mining yang berfungsi menemukan pola, tren, dan hubungan antar variabel sehingga menghasilkan wawasan bisnis yang dapat digunakan dalam penyusunan strategi perusahaan. Dan yang terakhir, dashboard serta reporting system, di mana informasi yang disajikan harus mudah dipahami oleh pengguna agar dapat mendukung pengambilan keputusan secara efektif. Demikian paparan kami untuk bagian pembuka, bab 1 pendahuluan hingga awal bab 2 landasan teori. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan sisa materi pada bab 2. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mulai dari perkembangan teknologi informasi dalam bisnis intelligence. Perkembangan teknologi informasi menjadi faktor penting yang membuat BI dapat diterapkan secara efektif pada platform e-commerce. Dalam penelitian ini terdapat 3 teknologi utama yang mendukung machine learning. Big data memungkinkan perusahaan menangani data transaksi dalam jumlah besar dan beragam sehingga pola perilaku konsumen dapat dianalisis dengan lebih akurat. Sedangkan cloud computing memberikan fleksibilitas dalam penyimpanan dan pemrosesan data sehingga dashboard dapat diakses secara real-time dari berbagai perangkat. Sementara AI dan machine learning membuka peluang untuk melakukan prediksi penjualan, rekomendasi produk, hingga deteksi risiko transaksi. Melalui integrasi teknologi tersebut, proses pengambilan keputusan tidak lagi bergantung pada intuisi semata, tetapi beralih menjadi data-driven decision making, yaitu keputusan yang didasarkan pada data yang relevan dan terukur. Selanjutnya adalah aspek yuridis dan tata kelola data. Dalam implementasi bisnis intelligence, pengelolaan data harus memperhatikan perlindungan data pribadi, keamanan informasi, hak akses, dan etika pemanfaatan data. Pada studi kasus ini, sistem BI mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya, serta PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Hal yang paling penting adalah memastikan bahwa data pelanggan tidak digunakan untuk disebarkan tanpa persetujuan. Oleh karena itu, dashboard yang kami bangun menampilkan data dalam bentuk agregat, bukan identitas pribadi pelanggan secara langsung. Selain kepatuhan hukum, diperlukan juga data governance atau tata kelola data yang mengatur hak akses, kualitas data, kepatuhan, dan keamanan informasi agar sistem BI tetap dapat dipercaya dan tidak menimbulkan risiko hukum maupun hilangnya kepercayaan pelanggan. Slide ini menjelaskan posisi data warehouse dan OLAP dalam arsitektur business intelligence. Data warehouse berfungsi sebagai pusat penyimpanan data yang terintegrasi, historis, dan stabil. Semua data transaksi seperti tanggal transaksi, produk, kategori, wilayah, pelanggan, dan metode pembayaran dikumpulkan terlebih dahulu ke dalam penyimpanan terpusat. Setelah data tersimpan dan dibersihkan, proses OLAP atau Online Analytical Processing digunakan untuk melakukan analisis multidimensi. Dengan OLAP, manajemen dapat melihat data berdasarkan waktu, wilayah, kategori produk, maupun metode pembayaran secara cepat dan interaktif. Alurnya adalah sumber data, lalu integrasi dan warehouse, dilanjutkan dengan OLAP, ke dashboard,
dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Melalui proses ini, data transaksi yang awalnya hanya berupa catatan operasional dapat berubah menjadi insight bisnis yang mendukung strategi penjualan dan pemasaran. Pada slide ini kita membahas konsep business intelligence itu sendiri. Business intelligence merupakan integrasi antara data, teknologi, proses, dan analisis untuk menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan organisasi. Menurut Sharda, Dillon, dan Turban, BI adalah kumpulan teknologi dan proses untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, menganalisis, dan menyajikan data sehingga organisasi dapat menemukan pola, tren, dan peluang bisnis. Sementara itu, Negash menekankan bahwa BI tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai penghasil insight yang mendukung perencanaan, pengendalian, evaluasi kinerja, dan penyusunan strategi. Dalam konteks e-commerce, BI membantu perusahaan memahami perilaku pelanggan, efektivitas promosi, performa produk, serta tren penjualan sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Data transaksi dalam jumlah besar akan sulit dipahami jika hanya disajikan dalam bentuk tabel angka. Karena itu, visualisasi data menjadi komponen penting dalam dashboard business intelligence. Dashboard menggunakan beberapa bentuk visualisasi, yaitu grafik garis untuk tren waktu, diagram batang untuk perbandingan kategori atau wilayah, diagram donat untuk proporsi metode pembayaran, serta KPI card, dan tabel interaktif untuk ringkasan operasional. Melalui visualisasi tersebut, manajemen dapat memahami kondisi bisnis hanya dalam beberapa detik tanpa harus membaca laporan transaksi secara detail. Selain visualisasi, sistem pelaporan juga harus mampu menyediakan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan mudah diakses, sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan operasional, taktis, maupun strategis. Business intelligence juga berperan penting dalam manajemen kinerja. Prosesnya dimulai dari penetapan target, misalnya target penjualan, jumlah transaksi, AOV, dan tingkat kepuasan pelanggan. Selanjutnya dilakukan pemantauan KPI secara berkala melalui dashboard dan sistem pelaporan. Hasil aktual kemudian dibandingkan dengan target untuk mengetahui apakah kinerja sudah sesuai harapan atau masih memerlukan perbaikan. Keunggulan BI adalah proses evaluasi menjadi lebih objektif karena didasarkan pada data yang terukur, bukan pada persepsi atau asumsi. Dengan demikian, BI membantu organisasi menghubungkan strategi bisnis dengan pelaksanaan operasional sehari-hari melalui indikator kinerja yang dapat dipantau secara real time. Di era globalisasi, persaingan bisnis digital berubah sangat cepat. Perusahaan e-commerce tidak hanya bersaing secara lokal, tetapi juga harus mampu menghadapi perubahan pasar secara global. Business intelligence berperan penting karena memungkinkan organisasi mengintegrasikan data dari berbagai sumber, menganalisis tren pasar, dan memprediksi perubahan perilaku konsumen. Tantangan utamanya meliputi volume data yang semakin besar, kebutuhan analisis real-time, keamanan cyber, dan perbedaan regulasi perlindungan data antar negara. Namun di sisi lain, terdapat peluang besar seperti cloud computing, AI, machine learning, dan personalisasi layanan pelanggan. Artinya, BI menjadi salah satu faktor strategis untuk meningkatkan daya saing dan kemampuan adaptasi perusahaan di pasar global. Masuk ke bagian implementasi, slide ini menunjukkan gambaran umum dashboard yang kami buat. Dashboard menggunakan data transaksi e-commerce selama bulan Januari sampai Desember 2025 dengan total 118 transaksi. Sistem dibangun menggunakan Fight dan React sehingga dapat diakses secara online dan bersifat interaktif. Sebelum dianalisis, data melalui proses validasi seperti pengecekan duplikasi transaksi, konsistensi tanggal, dan kesesuaian nilai pembayaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Dashboard dirancang untuk memantau KPI, tren penjualan, distribusi wilayah pelanggan, metode pembayaran, dan performa produk secara terintegrasi. Pada tampilan dashboard utama terdapat 5 Key Performance Indicators atau KPI yang menjadi fokus analisis. Terlihat pada gambar, hasilnya menunjukkan total revenue sebesar Rp26.345.500 dengan total order sebanyak 118 transaksi, dengan average order value atau EOV sebesar Rp248.542 dan pelanggan unik sebanyak 113 pelanggan, serta return rate sebesar 11% atau 13 pesanan dikembalikan. KPI ini memberikan gambaran cepat mengenai kondisi bisnis. Misalnya, IOV membantu melihat nilai rata-rata pembelian pelanggan, sedangkan return rate menjadi indikator penting untuk mengevaluasi kualitas produk, pengiriman, maupun kesesuaian informasi produk.
Selanjutnya, slide ini menunjukkan bagaimana BI digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Data transaksi dikumpulkan, diolah, dianalisis, lalu disajikan menjadi informasi manajerial melalui dashboard. Dari hasil analisis terdapat dua indikator yang menarik. Pertama, EOV sebesar Rp248.542. Nilai ini dapat digunakan untuk menyusun strategi seperti bundling produk, cross-selling, atau promosi minimum pembelian agar nilai transaksi pelanggan meningkat. Kedua, ada return rate sebesar 11%. Angka ini cukup penting karena menunjukkan adanya transaksi yang dikembalikan pelanggan. Dari perspektif manajemen, hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut. Apakah disebabkan oleh kualitas produk, proses pengiriman, ketidaksesuaian deskripsi produk, atau faktor layanan pelanggan? Pada analisis kategori produk, dashboard menunjukkan bahwa kategori olahraga memberikan kontribusi revenue terbesar dibandingkan kategori lainnya. Temuan ini penting karena dapat digunakan untuk menentukan prioritas stok, meningkatkan promosi pada kategori yang paling potensial, dan mengarahkan pengembangan produk pada kategori dengan permintaan tertinggi. Namun perlu diperhatikan secara kritis bahwa revenue tinggi belum tentu berarti profit juga tinggi. Dashboard saat ini masih berfokus pada pendapatan dan belum memasukkan biaya operasional, biaya pengiriman, serta margin keuntungan. Karena itu, keputusan bisnis yang lebih strategis tetap memerlukan analisis profitabilitas yang lebih mendalam. Selanjutnya, analisis berdasarkan wilayah menunjukkan bahwa DKI Jakarta memberikan kontribusi pendapatan tertinggi. Informasi ini dapat dimanfaatkan untuk memprioritaskan anggaran pemasaran, meningkatkan ketersediaan produk di wilayah dengan permintaan tinggi, dan mengevaluasi efektivitas distribusi serta layanan pelanggan di wilayah tersebut. Namun, kita juga tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa wilayah dengan revenue lebih rendah tidak potensial. Perlu dianalisis faktor lain seperti jumlah pelanggan, frekuensi transaksi, daya beli, dan popularitas produk di masing-masing wilayah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa BI membantu manajemen membuat keputusan yang lebih berbasis fakta dan lebih kontekstual. Selanjutnya, saya akan melanjutkan mengenai analisis metode pembayaran. Pada dashboard terlihat bahwa e-wallet dominan dengan 43,2% preferensi, diikuti oleh transfer bank 29,7%, lalu COD 15,3%, dan kartu kredit 11,9%. Didominasi oleh e-wallet relevan untuk memastikan kemudahan akses dan mengevaluasi biaya transaksi sebelum program promosi. Lalu analisis kinerja produk. Pada dashboard juga terlihat bahwa jaket bomber memiliki volume penjualan terbanyak, tas gym kontribusi revenue terbesar, dengan unit terjual dan revenue adalah dua metrik berbeda untuk menilai performa produk. Stok dan permintaan jaket bomber perlu memperhatikan ketersediaan stok, margin dan harga, tas gym perlu analisis harga, margin dan return rate. Lalu, implikasi untuk pengambilan keputusan. Dashboard memfasilitasi monitoring KPI dan analisis spesifik, yaitu kategori olahraga, wilayah DKI Jakarta, metode pembayaran e-wallet 43,2%, serta produk jaket bomber, tas gym dengan revenue. Aksi taktis, optimalkan stok dan promosi untuk kategori dan produk unggul, evaluasi biaya transaksi digital. Kebutuhan analitis, tambahkan data biaya margin, dan indikator operasional untuk keputusan profitabilitas. Peran perkembangan TI dalam BI. Teknologi informasi memungkinkan dashboard web dengan filter tanggal dan kategori serta berbagai visualisasi garis, batang, donat, dan tabel interaktif, sehingga mempermudah eksplorasi tanpa olah data manual. Lalu dashboard mempercepat monitoring dan menggeser pengambilan keputusan dari intuisi ke berbasis data. Pengembangan berikutnya disarankan predictive analytics, sales forecasting, dan customer behavior analysis. Lalu, aspek yuridis dan keamanan data. Pengelolaan data harus mematuhi Undang-Undang PDP Nomor 27 Tahun 2022, UU ITE, dan PP Nomor 71 Tahun 2019. Dashboard menyajikan data agregat untuk mengurangi ekspos identitas, namun pengaturan hak akses tetap penting. Kontrol aksesnya batasi akses sesuai kewenangan manajemen dengan operasional. Keamanan dan integritas, jaga integritas data sepanjang rantai pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data dan penyajian.
Lalu, data warehouse dan OLAP mendukung analisis dashboard BI. Data warehouse menyimpan data terintegrasi dari transaksi, OLAP memungkinkan analisis multidimensional. Alur singkatnya yang pertama yaitu sumber data, transaksi, terdiri dari tanggal, produk, kategori, wilayah, pelanggan, nilai, metode pembayaran. Yang kedua, integrasi dan warehouse, pengolahan data untuk konsistensi dan histori. Lalu yang ketiga, OLAP, yaitu yang terdiri dari analisis dimensi, lalu indikator dan visual, insight, serta keputusan. Dengan pendekatan ini, dan data transaksi menjadi dasar analisis berdasarkan waktu, produk, wilayah, dan metode pembayaran. Konsep dan implementasi BI sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan total revenue dan order, total revenue Rp26.345.500, total order 118, gunakan bersama untuk memahami nilai dan volume. Lalu EOV sebesar Rp248.542, dasar untuk strategi bundling, cross-sell, dan promosi harga minimum. Lalu return rate sebesar 11%, butuh analisis penyebab berupa kualitas pengiriman dan ketidaksesuaian. Dan yang terakhir, produk dan kategori. Kategori olahraga terbesar yaitu jaket bomber dengan volume tertinggi dan tas gym dengan revenue terbesar. Lalu visualisasi dan reporting system. Dashboard kombinasi visual memudahkan interpretasi. Dashboard bersifat interaktif, filter kategori dan tanggal untuk eksplorasi laporan. KPI cards, ringkasannya yaitu total revenue, order, AOV, pelanggan unik, return rate. Line chart, trend revenue bulanan dari Januari sampai Desember 2025. Bar chart, perbandingan kategori, wilayah, dan produk. Tabel, detail, produk, dan transaksi untuk investigasi lebih lanjut. Donut card, proporsi metode pembayaran yaitu e-wallet 43,2%. Selanjutnya, performance management melalui BI. Performance management dalam bisnis intelijen berkaitan dengan proses pemantauan dan evaluasi kinerja menggunakan indikator yang terukur. Dalam studi kasus e-commerce, dashboard menyediakan beberapa KPI yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memantau performa bisnis. Yang pertama, KPI total revenue sebesar Rp26.345.500 mengukur nilai pendapatan. Total order 118 transaksi mengukur volume transaksi. EOV sebesar Rp248.542 mengukur rata-rata nilai transaksi. Pelanggan unik sebanyak 113 pelanggan menggambarkan basis pelanggan. Return rate 11% mengidentifikasi tingkat pengembalian. Peran BI di era globalisasi. BI membantu perusahaan e-commerce mengubah data transaksi besar menjadi keunggulan kompetitif, memahami pelanggan, merespon cepat, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Fokus produknya yang pertama olahraga dengan revenue terbesar, jaket bomber dengan volume tertinggi, tas gym revenue tertinggi, yaitu kita gunakan insight untuk strategi stok dan pendapatan. Segmen wilayah DKI Jakarta kontribusi revenue tertinggi, prioritas pemasaran dan layanan. Preferensi pembayaran e-wallet 43,2%, pastikan pengalaman pembayaran digital mulus dan mempertimbangkan promosi lewat kanal ini. Langkah selanjutnya, tingkatkan kualitas data dan teknologi untuk berpindah dari deskriptif ke prediktif analitik, sales forecasting, dan customer behavior analysis. Bab 4 penutup. Yang terakhir yaitu kesimpulan implementasi bisnis intelijen. Transformasi data, dashboard BI mengubah data transaksi menjadi informasi terstruktur untuk pengambilan keputusan. Teknologi, platform web berbasis Faith and Rick menyajikan KPI, grafik, diagram, dan tabel interaktif. Ringkasan kinerja Januari sampai Desember tahun 2025 dengan 118 transaksi menghasilkan total revenue Rp26.345.500 dengan AOV Rp248.542 dan 113 pelanggan unik dan return rate 11%. Temuan utamanya yaitu kategori olahraga kontributor revenue terbesar yaitu DKI Jakarta, wilayah dengan pendapatan tertinggi, e-wallet 43,2% dengan metode pembayaran terbanyak. Visualisasi atau KPI card, line bar, donat, tabel interaktif mempermudah manajemen memahami pola penjualan, tren bulanan, kontribusi kategori, performa wilayah, dan preferensi pembayaran secara cepat.
Saran pengembangan dashboard BI. Yang pertama yaitu indikator profitabilitas, tambahkan biaya operasional, biaya pengiriman, margin untuk analisis keuntungan per kategori atau produk, lalu analitik prediktif, kembangkan sales forecasting dan prediksi permintaan dengan AI atau ML untuk rekomendasi proaktif, lalu keamanan dan tata kelola data, terapkan hak akses, audit, dan kepatuhan UU PDP, UU IT, PPPSTE untuk perlindungan data, lalu visualisasi dan pelaporan, tambahkan perbandingan antar periode, notifikasi KPI, dan ekspor laporan otomatis, serta yang terakhir, perluasan cakupan data, integrasikan data promosi, kepuasan pelanggan, logistik, dan operasional untuk insight yang lebih komprehensif. Tujuan dari ini yaitu menjadikan dashboard bukan hanya alat memantau tetapi sistem pendukung keputusan strategis. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.